kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jika kami boleh pada malam hari ini ya Tuhan, berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus, untuk mempelajari kembali ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan kami baca melalui kisah para rasul ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh ya Tuhan mengulangi apa yang telah kami lakukan di tahun kemarin ya Tuhan, yaitu Bible study ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya di awal tahun ini ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus pengetahuan akan uh, segala apa yang menjadi perkataan-Mu ya Tuhan yang Kau tuliskan ya Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami tetap terus diubahkan dari hari ke hari ya Tuhan, di sepanjang tahun ini dan selamanya ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dan apa yang akan kami pelajari ya Tuhan, tidak akan pernah sia-sia dan semuanya akan memberikan berkat dalam kehidupan kami dan sesama ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti semua ini ya Tuhan, mampukan kami dan rendahkanlah hati kami ya Tuhan Yesus dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Makasih Niar. Udah kencang. Kita akan baca Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai ayat berapa sih? Kok nggak ada tuh? 11 27 kayaknya sekarang. 27 ya? 27 ya? 27. 27 sampai 30. 4 ayat aja dulu. 4 ayat dulu ya. Saya yang baca ya. Karena dikit, jadi harus saya yang baca. Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya, kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Peranan Nabi dalam kitab suci sering dianggap sebagai penyampai ramalan atau prediksi. Padahal peranan utama mereka adalah untuk menyiapkan orang-orang untuk bertindak. Seringkali dalam perjanjian lama, Nabi berhadapan dengan masalah keadilan dalam masyarakat. Dan di sini bagian terpenting dari pekerjaan Agabus tidak begitu terpenting dari pekerjaan Agabus tidak begitu banyak berhasil meramalkan tentang masa depan, seberhasil dia mendorong dan memampukan orang-orang percaya untuk saling menolong. Tentang Agabus dapat dilihat dalam pasal 21 ayat 10 sampai 11. Dan pekerjaan nabi-nabi Kristen lainnya digambarkan dalam pasal 15 ayat 32. Lihat juga di 1 Korintus pemerintahan Claudius tahun 41 sampai 54. Dan seorang sejarawan Roma, Suetonius, menyatakan bahwa ada musim kemarau panjang selama periode ini. Sumbangan dikirim melalui Barnabas dan Saulus. Kemungkinan di antara sewaktu perkunjungan yang disebut dalam Galatia 2. Sumbangan tidak disebutkan secara jelas, tetapi Paulus menyebutnya dalam tanggapannya terhadap permintaan Petrus dan Yohanes untuk mengingat orang-orang miskin, hal yang menjadi penting bagi perhatiannya. Lihat selanjutnya catatan kronologis dalam hubungan dengan pasal 15. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Weh. Puji Tuhan. Ya, selamat malam
Selamat tahun baru semua ya. Tuhan Yesus berkati. Kita mulai pembelajaran kita di tahun 2021. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan supaya di tahun yang baru ada hal-hal yang terus tambah jelas kehendak Tuhan bagi kita melalui program ini ya, melalui kegiatan ini supaya lebih lagi berpengaruh ke banyak orang. Tentu dalamnya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kita lihat lebih dahulu ke daftar isi sebagai cara untuk kita kilas balik karena sudah sebulan ya kita tidak BS. Kita sudah sampai di berpindahnya pusat kekristenan ke Antioquia. Antioquia sebagai new center dari kekristenan. Setelah sebelumnya lewat Petrus yang melayani Cornelius, Tuhan Yesus lewat Roh Kudus menegaskan bahwa berita Injil, kabar baik itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi yang diwakili saat itu oleh bangsa Yunani. Kita bahas kemarin juga kan bagaimana orang-orang non-Yahudi dibaptis Roh Kudus menegaskan, membuat murid-murid para rasul lewat penjelasan Petrus meyakini bahwa Allah Israel yang sebelumnya bekerja hanya melalui bangsa ini bisa berkenan berdiam secara langsung dalam hidup orang-orang non-Yahudi. Ya, itu kita sudah bahas ya. Jadi Petrus, itu sebelumnya pertobatan Saulus, pelayanan Filipus, kiranya kita ingat ya. Terus sebelumnya lagi ada martir yang bernama Stefanus sebagai martir yang pertama. Kita akan jumpai nanti di pasal 12. Yang kedua, Rasul Yakobus. Kemarin kita sampai di pasal 11 bagian akhir. Itu tentang Barnabas yang dipilih oleh para rasul di Yerusalem untuk mengambil peran melayani, bukan hanya melayani, bisa dibilang sebagai pemimpin kegerakan di Antioquia. Jadi tentu berdasarkan laporan bahwa di Antioquia berdiri gereja dan butuh seorang pemimpin yang bisa mengajar tentu ya. Barnabas diutus, kemudian Barnabas mengajak Paulus saat itu. Kita sudah bahas terakhir ya, ketika kita menutup tahun 2020. Sekarang bagian akhir, sebelum masuk ke pembebasan Petrus dari penjara, kita diberikan kisah Agabus. Ya, kita masuk. Setelah Barnabas dikirim, kita tidak tahu, tidak disebutkan berapa tahun jarak antara Barnabas dikirim ke Antioquia dengan Agabus dan nabi-nabi lain dikirim juga ke Antioquia.
tapi ada gelombang demi gelombangnya, pengiriman pimpinan-pimpinan, nabi-nabi, rasul-rasul untuk membangun jemaat di Antioquia. Tentu dengan kita ingat selalu bahwa Antioquia sekarang menjadi pusat penyebaran kekristenan. Kita sudah bahas kemarin, pertama di Yerusalem, kemudian pindah ke Antioquia, nanti akan pindah ke Efesus lewat pelayanan Rasul Paulus. Dan di antara beberapa nabi yang dikirim, ada yang bernama Agabus. Tadi sudah disebutkan dalam Alkitab, nubuat bukan seperti foretelling, ramalan. Bukan itu inti dari nubuat. Tetapi foretelling. Intinya adalah foretelling, menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi umatnya. Sekali lagi ini pentingnya, sehingga kita tidak terjebak dengan keinginan untuk tahu tentang masa depan, tapi keinginan kita adalah mengetahui kehendak Allah bagi kita. Nubuat pada hakikatnya, intinya, esensinya adalah foretelling. Tuhan memakai nabi untuk menyatakan kehendaknya bagi umatnya. Dan bukan ramalan tentang masa depan. Itu hanya sebagai bunganya bisa dibilangnya. Atau bungkusnya kalau kita gambarkan sebagai kado. Disebutkan di buku ini, karunia nubuat itu untuk membangun, menguatkan, meneguhkan iman, mendorong, memberi kebangunan rohani, kemudian menantang jemaat untuk mengambil langkah-langkah iman, langkah-langkah kasih. Untuk menghibur, untuk memberi sukacita, untuk memulihkan, untuk membangkitkan pengharapan. Jadi sekali lagi tidak kita fokus kepada ramalan. Saat kita fokus pada ramalan berarti kita sudah salah dalam menafsir Alkitab tentang nubuat ya. Disebutkan bahwa kelaparan terjadi di zaman Kaisar Claudius, itu pemerintahan di tahun 41 sampai 54. Dan menurut sejarah, kelaparan yang parah di Yudea terjadi di antara tahun 45 sampai 48. Kemarin saya pernah sampaikan khotbah tentang rasa terima kasih. Dampak dari rasa terima kasih ya seperti ini kita bisa lihat ya. Rasa terima kasih orang-orang non-Yahudi terhadap orang-orang Yahudi Kristen itu yang mendorong mereka untuk menyumbang untuk baksos kita sekarang ya, mengumpulkan duit sehingga saat
orang-orang Kristen di Yerusalem menderita kelaparan, ada rekan-rekan seiman dari Antioquia yang memberi sumbangan. Jadi kalau kita garis besarnya, Allah Roh Kudus memakai Agabus untuk sedemikian rupa agar jemaat di Antioquia menyisihkan uang, menabung, mempersiapkan sedemikian rupa sehingga saat mungkin bisa ratusan orang Kristen di Yudea menghadapi kelaparan, mereka dicukupi karena orang-orang di Antioquia sudah menabung. Oke, itu dari buku ini. Silakan Pak Wewe diskusi sebentar. Ibu. Ya, ada yang mau tanya, ada yang mau menambahkan via chat juga, silakan. Suaranya emang kecil, Pak. Ada. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menambahkan juga silakan. Ya, kalau dari saya sih tadi ada baca sedikit sih tentang tafsiran dari ini. Jadi sempat penasaran kok ada kayak kelaparan, terus ada sumbangan gitu, terus saya baca dikit-dikit. Di tafsiran itu ada penjelasan seperti kejadian Yusuf ke Mesir, terus mempersiapkan dan menafsirkan mimpi dari Firaun, terus akhirnya menyelamatkan ialah keturunan dari Israel. Itu sih sedikit tambahan aja. Yang lain? Ya, kalau enggak kita lanjut aja, Marin. Oke, kita akan baca Kisah 12 ayat 1 sampai 12. Nanti Mama ini minta sampai ayat 11. Pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nanti Mama ini minta Mami Abel ya yang cantik banget itu poninya yang baca. Aduh. Oke. Sampai ayat 11 ya? Iya, Mami Abel. Oke, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang
berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Makasih Mami Abel. Ya, Herodes, Agripa, dan gereja. Akhir dari satu masa. Raja Herodes yang disebutkan di sini adalah Herodes Agripa. Herodes Agripa I maksudnya. Cucu dari Herodes Agung. Sekali lagi kita melihat sikap realistis Lukas dalam menghadapi masa awal dari jemaat Kristen. Ia memberitahukan kepada kita bukan hanya kelepasan yang luar biasa dari penjara, melainkan juga tentang kemunduran dari mati syahid seperti Yakobus yang dibunuh dengan pedang. Hal ini telah menyenangkan hati orang Yahudi di Yerusalem yang setelah pidato yang disampaikan oleh Stefanus tidak lagi bersikap netral. 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit ditunjuk sebagai penjaga. 1 regu untuk keempat masa, juga waktu malam sehingga 4 orang siap siaga untuk tiap masa jaga. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, dan 2 lagi sedang berkawal di muka pintu penjara itu. Penjagaan yang ketat dilakukan mungkin karena penguasa pernah menghadapi masalah Petrus pada waktu itu. Di pasal 5, 22-24. Berdirilah seorang malaikat Tuhan dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Tetapi ini tidak cukup untuk membangunkan rasul itu, sehingga malaikat itu menepuk Petrus. Walaupun menerima tepukan, terlepaslah rantai dan pemakaian jubah. Namun Petrus tidak tahu bahwa ini semua sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Baru setelah malaikat itu meninggalkannya dan ia menemukan dirinya telah bebas di jalan Yerusalem, dia sadar bahwa dia telah benar-benar terbangun. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, ini kita lihat tafsiran buku ini bahwa sengsara atau persekusi, penganiayaan yang diderita oleh gereja mula-mula di Yerusalem itu pasang surut gitu ya, never steady or continuous. Jadi pasang surut, kadang-kadang mereka harus mengalami penganiayaan yang luar biasa, kadang-kadang damai, tenang, aman mereka beribadah. Kita pasal 12 bicara tentang masa persekusi lagi pasang, lagi puncak-puncaknya bahkan ya. Kita lihat dulu tentang Raja Herodes Agripa.
kurang lebih seperti ini latar belakangnya. Suaranya kecil, Pak. Kecil. Gede, kurang dekat kali ya. Udah. Ya, oke. Kecil juga pakai si Caca. Nanti deketin coba. Deketin ya. Udah ya. Oke, saya lebih kecil lagi suaranya nih ya. Dari tahun 6 sampai 41, Kekaisaran Roma mengutus yang berfungsi sebagai gubernur mungkin sekarangnya. Beda dengan Herodes sebagai raja. Jadi tahun 6 sampai 41, Yudea itu pemimpinnya kita sebut saja gubernur yang diutus, yang berada di bawah otoritas Kaisar Romawi. Dan latar belakangnya di tahun-tahun itu yang namanya gubernur, beberapa orang, kita tahunya cuma Pilatus, cuman dibilang sini dismen, beberapa orang gubernur yang diutus oleh Kaisar Romawi itu tidak pernah disukai, never popular ya, tidak pernah disukai oleh imam besar, Sanhedrin, pada intinya tidak disukai oleh penduduk Yudea. Salah satunya Pilatus. Pilatus bahkan dengan berbagai cara membangkitkan amarah pimpinan-pimpinan Yudaisme saat itu. Salah satunya Pilatus mengambil uang dari perbendaharaan Bait Allah untuk membangun saluran air, got besar ya. Ini membangkitkan amarah. Baru di tahun 41 ada latar belakangnya. Kaisar Romawi mempercayakan Herodes Agrippa memerintah ke Yudea. Jadi Yudea di tahun 41 dan seterusnya berada di bawah kekuasaan Raja Herodes, tidak lagi di bawah kekuasaan seorang gubernur. Itu latar belakangnya. Kemudian masuk ke Herodes sendiri. Herodes ini yang bernama Herodes Agrippa lahir 10 sebelum Masehi BC ya, before Christ. Dia anak dari Aristobulus, cucu dari Idumean, itu suku Edom yang bertobat memeluk agama Yudaisme. Makanya penting kita baca PL ya, kita tahu nih Edom itu siapa? Septa Edom Septa. Siapa ya? Udah ingat nggak? Edom anaknya siapa? Ingatnya sih Yakub sama Esau ya. Keturunan Esau, ingat saya. Nanti bisa cari lagi ya. Jadi Edom itu keturunannya Esau. Iya, benar, keturunan Esau. Keturunan Esau. Yang dikenal namanya sebelumnya Seir. Seir. Ya, oke. Edom itu berarti Jadi, ulang ya. Herod atau Herodes Agrippa itu cucunya dari Herodes Agung. Herodes Agung.
Herodes Agung itu siapa? Dia seorang Edom yang menjadi pemeluk Yudaisme. Proselit ya, kita pernah bilang. Saya proselit itu dari non-Yahudi menurut saya. Kalau ini kan dari, ya mungkin termasuk ya. Nanti bisa baca-baca lagi. Pokoknya sebelumnya bukan Yahudi, ini keturunan Esau Edom itu. Masuk ke jadi keturunan Yakub. Oke ya, jadi kita sudah lihat jelas siapa itu Herodes Agrippa, papa mamanya, cuma papanya doang yang Aristobulus, opa omanya disebutkan di sini. Ini opanya Herodes Agung, ini omanya Mariamne dari keluarga Makabe. Makabe kita ingat yang memberontak terhadap kekaisaran Roma. Bisa baca-baca lagi. Kemudian karena masuk kepada keluarga raja, meskipun keluarga Herodes bukan orang Romawi, tetapi mereka dididik di Roma. Salah satunya Herodes Agrippa, dididik di Roma dan menjadi teman dari para kaisar Romawi. Pada tahun 37, berarti berumur berapa nih? Berumur 47 ya, kan lahir 10. Sekarang di tahun 37, pada umur 47, Kaisar Romawi saat itu yang bernama Gaius Caligula mengangkat Herodes sebagai raja dari sebagian Syria di tahun 37. 2 tahun kemudian, di tahun 39, setelah Herodes Antipas yang merupakan uncle dibuang, diasingkan, maka Kaisar Romawi Gaius menambahkan Galilea dan Perea ke dalam kekuasaan Herodes Agrippa. Dan tahun 41 bertambah lagi kekuasaan dari Herodes Agrippa, yaitu Yudea dan Samaria masuk ke bawah kekuasaan Herodes Agrippa, sama seperti ketika Herodes Agung memerintah. Jangkauan kekuasaan Herodes Agrippa sama dengan opanya, kakeknya. Ya, yang kita dapati adalah bahwa Herodes Agrippa did everything he could. Ini yang mengendalikan hidupnya. Bagaimana supaya bisa tetap berkuasa, bahkan makin luas jangkauan kekuasaan. Itu yang kita bisa simpulkan dari perjalanan singkat Herodes Agrippa ini. Dia seorang politikus yang pintar mengambil hati ya. Intinya Kaisar Romawi sangat percaya kepada dia. Tapi tidak cukup hati Kaisar Roma yang dia bisa menangkan. Dia pun ingin memenangkan, mengambil hati para pimpinan Yahudi saat itu ya. Nah, inilah yang dilakukan. Kita bisa bilang cari muka nih, carmuk yang menyebabkan kembali ke awal tadi. Persekusi memuncak
carmuknya si Herodes menyebabkan persekusi terhadap kekristenan memuncak. Sebab itu kesimpulannya jangan suka carmuk. Oke ya. Kemudian di ayat 3 sampai 6. Kita masuk ke itu ya. Yang tadi sempat dibahas oleh Pak Ketua kelas ya. Saat jemaat berdoa. Ini ada di ayat 5. Jemaat dengan tekun berdoa. Kita lihat dulu sebelumnya bahwa Rasul Petrus ditangkap oleh Herodes itu di hari-hari perayaan roti tidak beragi. Kita pernah bahas di Yohanes. Ada 8 hari total rangkaian perayaan Paskah. 7 hari itu disebut dengan perayaan roti tidak beragi. Baru hari ke-8 itu perayaan Paskah. Tapi semua itu 8 hari disebut hari Paskah ya. Memperingati kemerdekaan atau kebebasan bangsa Mesir dari penjajahan Mesir. Ya, saya dapati bahwa jemaat tetap berdoa meski kita sudah sempat singgung tadi di WA, meski sebetulnya Tuhan tidak mendengar doa mereka. Kita percaya mereka telah berdoa untuk Yakobus, tetapi Yakobus tidak ditolong oleh Tuhan sehingga harus martir. Tapi dalam situasi tersebut mereka tetap tekun berdoa. Ini tentu bisa langsung kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Saat sebetulnya Tuhan tidak mendengar doa kita, mari kita terus berjuang untuk tekun berdoa. Apapun yang terjadi, tekun berdoa, terus berdoa. Salah satu faktor penentu tentu adalah kebersamaan mereka. Kita bisa bayangkan ada beberapa jemaat yang kecewa mungkin saat mereka sudah berdoa, sudah berpuasa, tetapi Yakobus tetap mati, Yakobus tetap dibunuh. Tentu ada beberapa yang kecewa, tetapi karena mereka tetap dalam persekutuan, mereka bisa saling menguatkan, mereka bisa saling mendorong dalam kasih, sehingga mereka tetap tekun berdoa, mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Kembali kita lihat di sini pentingnya tetap dalam persekutuan, meski kita sedang lemah, tetap dalam persekutuan. Teman-teman seiman kita yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Ya tentu masuk kepada pertanyaan tadi, mengapa doa untuk Yakobus tidak didengar,
Tetapi doa untuk Petrus Tuhan dengar, sehingga Yakobus mati dan Petrus tetap hidup. Apa karena keberadaan Yakobus yang kurang berdoa atau kurang taat, atau karena doa jemaat yang kurang sungguh-sungguh? Nah, hal ini tidak dijelaskan oleh Alkitab, dan tentu bahaya ya kalau kita menebak-nebak. Itu perlu kita, saya sudah sampaikan di WA, memiliki atau mempunyai, mengerti, memahami yang namanya gambaran besar dari Alkitab, sehingga kita tidak salah dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Dan terus diingatkan bahwa Alkitab tentang Allah, tentang Kristus, jangan kita fokus tentang Yakobus dan Petrus. Mereka hanya alat. Mereka hanya alatnya Tuhan, alatnya Kristus. Tetap fokus kita adalah Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari ayat 5 saya dapati sih tadi ya, kita atau Lukas ingin mengajar kita untuk tetap berdoa apapun yang terjadi. Karena itu nyambung banget ya, saat Petrus di penjara, tapi gereja, jemaat tetap tekun berdoa bagi dia. Ini yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus lewat Rasul Lukas, pada kita. Untuk kita, apapun yang terjadi, tetap berdoa. Kita tidak tahu cara Tuhan memakai doa kita seperti apa, tapi yang jelas Tuhan mau, ya firman-Nya, kita tetap berdoa, mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Pokok selanjutnya adalah apa yang didoakan oleh jemaat bagi Petrus dan Yakobus. Itu secara manusia berdoa untuk kelepasan dari penjara. Tapi jika kita hubungkan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 29, Kisah Rasul 4 ayat 29, ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Kita yakini jemaat mula-mula mengerti apa yang didoakan, apa yang perlu didoakan, selain kelepasan dari penjara, kelepasan dari ancaman hukuman mati. Kita percaya sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 29, yang mereka doakan adalah supaya Tuhan tetap memberi keberanian kepada Petrus, juga kepada Yakobus, agar mereka tetap berani memberitakan Injil yang benar, agar mereka tidak menyangkal iman. Itu tentu kita yakini yang menjadi pokok doa jemaat saat itu. Mengajarkan kepada kita bukan hanya tekun berdoa, tetapi tahu apa yang kita doakan, mengerti apa yang kita perlu doakan, supaya tidak asal tekun, tetapi bisa efektif doa-doa kita. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut terus. Sudah sampai ayat 11 ya. Oke, terus. Udah, diskusi dulu ya. Ya. Jam berapa sih udah? Jam 8. Ya. Ada yang mau tanya, teman-teman? Apa ada yang mau menanggapi pertanyaan saya deh yang tadi di WA grup? Siapa tahu ada yang mau kasih tanggapan. Mami?
Nggak mau. Ya, siapa? Kak Suci, boleh Kak? Weh, mau nanya dikit, weh. Ya, silakan. Tadi luar biasa ya, tadi penekanan ayat berapa tadi ya, lupa ya pakai lampu meja nih. Ayat 5 ya. Ayat 5 tadi, penekanan Bung Semi ya. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tadi supaya Petrus lebih berani untuk memberitakan firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita untuk diri kita sendiri gimana gitu. Jadi selain kita berdoa untuk pemimpin rohani kita supaya lebih berani memberitakan kebenaran. Nah, kita sendiri juga sebetulnya harus juga ya berdoa untuk diri sendiri gitu ya, biar kita sendiri juga berani memberitakan kebenaran, kemurnian firman Tuhan kepada keluarga terdekat kita terutama ya, dan juga kepada teman-teman, kepada siapa aja ya yang kita bisa berkomunikasi, berinteraksi gitu. Apa gimana ya menurut pendapat teman-teman Wewe gitu ya? Ya, kasih Kak. Ya. Mungkin ada yang mau kasih tanggapan? Yang lain? Silakan. Ya, siapa? Ya. Kalau dari saya sih ya berdoa ya untuk sesama, dibilang untuk sesama anggota tubuh Kristus lah, untuk pelayanan, ya untuk kita pribadi, ya juga gitu. Untuk kita dikasih keberanian juga untuk memberitakan firman, itu juga bagian dari kita berdoa kepada Tuhan. Kebetulan hari ini kan, ya jadi sedikit sharing. Kebetulan hari ini tadi habis tes wawancara gitu di STTRI. Ya itu juga sempat dibahas. Dia tanya tadi, apa sih tujuan utamanya gitu mau sekolah teologi gitu? Apa sih yang terdekat gitu, yang paling terdekat tuh yang ingin kamu capai gitu? Nah, salah satunya yaitu tadi seperti pertanyaan Kak Suci, terutama untuk diri sendiri dulu gitu, dan selanjutnya ya untuk yang paling terdekat tuh saya rindu banget untuk terutama untuk teman-teman yang seusia sama saya dulu lah gitu. Maksudnya kalau untuk teman-teman yang lebih senior daripada saya, mungkin saya lebih agak sungkan gitu untuk nasihati, untuk mendorong mereka untuk ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan, ayo terlibat di Bible study. Nah, saya sepertinya agak kaku gitu untuk mereka yang lebih senior gitu, tapi untuk yang teman-teman yang seangkatan lah gitu ya, saya berdoa gitu ya sama Tuhan supaya Tuhan kasih keberanian gitu untuk saya, untuk juga terus dan berusaha untuk mempush diri sendiri lah, untuk terutama untuk belajar firman dan juga mendorong teman-teman yang seangkatan gitu ya sama saya untuk juga mereka bisa cinta firman gitu. Jadi itu sih resolusi yang utama dan pertama yang tadi saya sampaikan di interview itu gitu. Oke, mungkin yang lain gitu Kak Suci. Oke. Kasih weh. Ya, Junior mungkin mau ada tanggapan, ayo silahkan. Iya sama sih yang sebenarnya Kak Suci udah bilang sih tadi,
buat diri kita sendiri itu juga penting selain mendoakan pemimpin untuk memiliki keberanian seperti mungkin uh, paling penting kan pemimpin gereja untuk punya keberanian untuk mengatakan kebenaran Injil gitu, bukan yang sesuai dengan keinginan jemaat gitu kan, tapi memang benar-benar memberitahukan apa yang benar itu. Tapi di sisi lain kita juga harus, ya menurut saya sih, mendoakan diri kita karena uh, mungkin kayak kebanyakan apalagi anak muda gitu ya Kak Suci, di gereja sama di luar itu agak-agak beda gitu. Di gereja mereka bisa berdoa atau di komsel sharing ini itu. Setelah di luar mereka agak sungkan gitu loh ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang kebenaran gitu antar teman Kristen aja. Jadi kalau misalnya di gereja saya masih ya kok, iya. Jadi misalnya di gereja sini tuh karena saya kebetulan kayak pemimpin komsel di sini, jadi yang saya perhatiin itu banyak dari anak-anak itu karena masih bertumbuh umurnya 20-an gitu, mereka tuh masih malu gitu untuk mengatakan atau untuk kebenaran, jangankan mengatakan kebenaran, untuk seperti hidup kudus itu melakukan yang mana yang benar, itu masih gengsi gitu loh. Kayaknya takut dipikir gak asik atau gimana kali ya. Jadi memang butuh banyak doa gitu agar supaya kita itu memang punya keinginan untuk bertumbuh, hidup dalam jalan yang benar sesuai firman Tuhan, mau terus bertumbuh secara rohani, mau terus kuat gitu loh memberitakan apa itu yang benar, apa itu yang enggak gitu. Jadi nggak cuman oh itu aktivitas gereja, tapi memang ada dalam kehidupan sehari-hari, itu nyata gitu, dalam pergaulan, dalam berkeluarga gitu sih menurut saya. Ya, makasih Niar. Mungkin ada yang lain? Kak Murni atau Agnes? Kadang banyak bunglon ya Niar ya. Berubah-ubah ya Niar ya. Ya kita memang seperti di ayat 5 tadi, ya tugas kita ya berdoa lah gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut banyak sesuatu perubahan kepada seseorang bisa menjadi bertobat atau seperti apa. Ya tugas kita melayani dan berdoa gitu. Berusaha terus gitu sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kita lah sama-sama, tapi di balik semuanya kita nggak bisa menuntut sesuatu terhadap seseorang supaya dia bisa lahir baru atau apa. Tapi kita nggak akan pernah bisa buat seperti itu. Jadi seperti ayat 5 tadi udah tegas bahwa dijelaskan di sana terus tekun berdoa, sama-sama berdoa, yaitu tugas kita. Oke, itu aja sih yang sangat memberkati kita. Oke, kalau ada yang lain, gimana? Masih lanjut? Jam 8? Tahu nih, Niar udah ngantuk belum Niar nih? Udah jam 8 di sini. Jam 12 Niar di sana ya? Iya, nggak apa-apa, terus aja. Niar udah ngopi kayaknya, udah ngopi ya. Sampai pagi ya Niar. Mau lanjut? Setengah jam Ya, lagi. sampai 17 lah ya. Sampai 17 ya. Nanti yang baca siapa ya? Agnes ya, Nas? 19 kali ya, tanggung ya? Ayat berapa, We? 19 aja kali ya, tanggung ya? Oke. Ya, sampai 19 ya, Nas? Oke, Karin. Makasih. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus,
Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruhnya memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Makasih, Nas. Sama-sama, Karin. Akan tetapi, meskipun Petrus telah yakin akan peristiwa itu, ia menghadapi kesulitan untuk meyakinkan orang lain. Ia pergi ke rumah Maria yang dikenal dengan mengacu kepada anaknya. Mungkin karena cerita ini penting bagi dia dan jemaat perdana. Lihat juga di pasal 12 ayat 25, 13 ayat 5, dan 13 ayat 15, 36 sampai 40. Ia adalah saudara sepupu Barnabas di Kolose 4 ayat 10. Ia adalah Yohanes Markus yang selalu dianggap sebagai penulis kitab Injil Markus. Rode, pelayan yang menjawab ketukan pintu gerbang, mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu. Ironisnya, bagian ini begitu menarik. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan kemungkinannya, salah satu pokok yang mereka doakan adalah penderitaan Petrus. Bahkan dia telah keluar di jalan ketika perkumpulan itu mengatakan kepada Rode bahwa ia sedang mengigau atau ia sedang melihat roh Petrus atau malaikat penjaga. Ada keyakinan bahwa roh seseorang atau malaikat penjaga bisa mengembara di tempat orang itu dan bisa menyesatkan orang. Lihat Matius 14 ayat 26. Untuk hal lain di mana kehadiran roh dibayangkan ketika seorang dilihat dalam situasi yang tidak biasa. Lihat Matius 18 ayat 10 dan Ibrani 1 ayat 14 yang mengangkat ide tentang malaikat penjaga. Akhirnya ketika Petrus disuruh masuk, ia meminta mereka untuk memberitahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara. Yakobus, saudara Yesus, berkedudukan sebagai pemimpin dalam jemaat. Bisa lihat di pasal 15 ayat 13, juga 21 ayat 18. Apa yang dimaksud dengan lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain, mungkin menunjuk bahwa Petrus pergi untuk bersembunyi. Petrus dalam bagian ini tidak kembali berbicara dengan berani seperti yang telah dilakukannya karena kelepasan yang luar biasa dalam pasal 5 ayat 21. Tidak ada perintah untuk melakukan hal yang sama dalam hal ini. Dan situasi di Yerusalem sangat berbeda. Tidak boleh dianggap berlebihan bila Herodes yang memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Hal ini sama sekali tidak luar biasa bagi pengawal-pengawal untuk dihukum bila tawanannya hilang. Karena itu merupakan resiko jabatan. Dan Herodes sama sekali tidak senang kehilangan popularitasnya karena hal itu. Oke, makasih. Tuhan, masuk kita ke 12 dan seterusnya. Kita sudah dijelaskan tadi bahwa Petrus ditangkap pada hari raya roti tidak beragi. Jadi dalam
kurang lebih jangkauan 8 hari jemaat terus berdoa siang dan malam bagi Petrus. Kita mungkin bisa aplikasikan ada momen-momen tertentu, masa-masa tertentu di mana masalah begitu berat, kita bisa doa seperti jemaat mula-mula ini berdoa bagi Petrus siang dan malam. Dalam beberapa hari tersebut mereka berdoa bersama-sama. Jadi tentang malaikat ayat berapa tadi? 15. Itu malaikatnya. Jadi dalam tradisi Yahudi, mereka percaya ada malaikat penjaga yang mengambil bentuk orang yang dijaga. Ini tentu nggak ada dasar aktabiannya ya. Jadi mereka memiliki tradisi orang-orang Yahudi. Malaikat yang menjaga Petrus itu memiliki penampilan seperti Petrus. Sekali lagi ini cuma tradisi Yahudi. Menjelaskan ayat 15 dari Kisah Para Rasul 12. Kita sudah bahas tadi, Alkitab tidak memberi penjelasan mengapa Allah mengizinkan Yakobus dibunuh dalam waktu yang berdekatan menyelamatkan atau membebaskan Petrus dari penjara. Itu kebijakannya Allah. Yang kita percaya semua mendatangkan kebaikan. Ayat 17. Ada kemungkinan jemaat saat melihat Petrus di depan pintu langsung berteriak-teriak. Ini membuat Petrus langsung berusaha mendiamkan mereka, meredakan teriakan mereka. Berarti saat itu suasananya begitu tegang, mencekam. Maka tadi yang tafsiran buku WW bilang berbeda dengan Kisah Para Rasul pasal 5. Di pasal 5 tidak ada Raja Herodes. Dicatat di situ hanya para imam Saduki. Ini mungkin ya kita sekali lagi nggak ngerti ya. Misteri ini nggak dijelaskan juga kenapa kemudian Petrus bersembunyi, kenapa nggak langsung ke Bait Allah untuk berkhotbah lagi. Ini kalau disimpulkan oleh buku tadi, buku yang saya baca itu tadi, kemunduran. Menurut saya sesuatu hal yang berani yang menyimpulkan seperti itu ya. Apakah saat itu Petrus sudah lemah imannya? Kita jadi takut ya kalau menyimpulkan seperti itu ya. Kita hanya bisa amannya ya Tuhan tidak menyuruh Petrus untuk ke Bait Allah lagi berkhotbah. Kalau kita hanya melihat bahwa Petrus bersembunyi, sebetulnya terjadi perubahan di hidup Petrus ya. Sepertinya Petrus jadi penakut.
Ini yang kita harus sama-sama hati-hati dalam menafsirkan. Kemudian kita juga bahas tentang Yakobus ya. Muncul di ayat 18. 18. Salah. Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus ayat 17 itu. 17. Dan saudara-saudara kita. Hmm. Jadi di sini sudah ada indikasi secara tersirat oleh Lukas menjelaskan bahwa Yakobus sudah menjadi pimpinan saat Petrus harus bersembunyi, Petrus di penjara. Kita nggak tahu keadaan Yohanes nih ya. Yang jelas Yakobus sudah mati. Jadi kita langsung bisa membedakan Yakobus di ayat 17 ini Yakobus, bukannya Yakobus saudaranya Yohanes, tapi Yakobus di sini adalah saudaranya Tuhan Yesus sendiri. Saudara tiri. Ya, kalau kita bilang saudara tiri ya, bilang aja saudara serahim. Karena sama-sama dari Maria. Jadi tiga besar, bisa dibilang tiga besar murid, Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, Yakobus mati, Yohanes kita nggak tahu nih kemana nih. Nggak dijelaskan sebabnya. Seperti tidak berperan atau sudah keluar dari Yerusalem, kita nggak tahu nih. Kemudian ketiga Petrus. Petrus sedang dikejar-kejar. Nah, di saat seperti ini, Yakobus yang mengambil alih. Itu gambarannya ya. Yakobus menjadi pemimpin di antara murid-murid, di antara saudara-saudara seiman di Yerusalem. Itu buku ini bahas tentang kepemimpinan yang bertumbuh atau ya bisa dibilang yang terus ya dari Yakobus. Kita harus ingat bahwa meskipun Yakobus saudaranya Tuhan Yesus, satu rahim ya, satu perut sama Tuhan Yesus, Yakobus nggak pernah ada no evidence ya bahwa Yakobus membangga-banggakan relasi tersebut. Bahkan kita dapati baik dalam suratan Yakobus juga saudaranya yang bernama Yudas. Dalam kedua surat ini kita dapati bahwa mereka menyebut diri mereka sebagai budak dari Tuhan Yesus. Jadi meskipun mereka punya ikatan darah dengan Tuhan Yesus, mereka tidak pernah membanggakan posisi atau status, bukan posisi ya, status tersebut tidak pernah dibangga-banggakan oleh Yakobus dan Yudas. Nah, kenapa Yakobus yang diangkat jadi pimpinan? Itu yang kita juga mungkin sama-sama nebak kali ya. Ya mungkin juga jemaat saat itu melihat ada hal yang spesial ya dari Yakobus gitu ya. Ada hal spesial nih dari Yakobus dalam statusnya sebagai saudara Yesus. Kita sekali lagi nggak jelas kenapa kemudian Yakobus yang jadi pimpinan, bukan misalnya Thomas, apalagi kita sebut Bartolomeus. Semua masih hidup semua, kan itu cuma Yudas doang. Nikodemus. Ngaco. Nikodemus bukan murid. Yakobus, tapi kenapa dia nulis surat Yakobus, tapi dia ya maksudnya nulisnya tentang kasihnya Tuhan Yesus. Ya memang sih dia nggak tulis, dia nggak bahas tentang status, tapi dalam suratan Yakobus itu dia menulis tentang apa sih, pelajaran Tuhan Yesus, tentang kasihnya Tuhan Yesus gitu ya. Kasih Yohanes. Yohanes ya. Yakobus tentang menjadi pelaku firman. Itu Yakobus itu.
Ya, Yakobus, suratan Yakobus itu yang menulis tentang Tuhan Yesus sama yang Amsal, bukan sih? Bukan, Yakobus Bukan, itu ya? pelaku firman. Oh, Yang baik tentang kasih tentu Yohanes. oh, Suratan Yohanes itu baik tentang kasih ya. oke. Oke, terus sekali lagi tentang Yakobus dan Yudas. Tadi udah bahas sedikit ya. Kita nggak tahu kenapa Yakobus yang dipilih. Itu misteri. Nah, buku ini menafsirkan seperti ini ya. Ada pertumbuhan rohani yang luar biasa cepat dari Yakobus. Karena Yakobus dimenangkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dalam posisi tubuh kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 7. Saya tulis itu bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus saudara serahimnya. Dan diyakini bahwa Yakobus inilah yang mengajak, memenangkan saudara-saudaranya yang lain untuk juga percaya kepada Kristus, saudara mereka, yang kurang lebih 30 tahun sama-sama dengan mereka. Dibesarkan di rumah yang sama ya. Mukanya mirip kali ya? Ini bilang mukanya mirip kali ya, Yakobus sama Tuhan Yesus ya. Jadi kita tinggal cari mukanya Yakobus nanti ya, cari-cari di internet, nah itu mirip. Sama ibu. Kan sama ibu. Sama papa. Iya. Mirip Maria berarti ya, Mirip mukanya. Maria. Ya. Nah ini ya, dia menangkan ketika Yesus dalam posisi tubuh kebangkitan. Berarti jauh, bisa-bisa kita bilang 3 tahun. Bedanya dengan murid-murid Tuhan Yesus yang sudah makan firman Tuhan 3 tahun setiap hari lewat pengajaran Tuhan Yesus. Jadi ya kalau dibandingkan dengan misalnya tadi Thomas, Bartolomeus, ini masih anak-anak nih si Yakobus nih gitu ya. Kembali pertanyaannya, kenapa Yakobus yang diangkat, bukan Thomas, bukan Nathanael? Nah ini tafsirannya seperti ini ya. Karena ketika mereka, khususnya Yakobus dimenangkan, bertobat, mereka bertumbuh, khususnya Yakobus bertumbuh secara rohani dengan sangat cepat. Ini penafsiran yang bisa dibilang aman ya. Tentu nggak mungkin si Yakobus yang masih labil secara rohani diangkat jadi pimpinan tuh nggak mungkin ya, mustahil. Tentu sedemikian bagaimana caranya Tuhan bekerja. Yang jelas menurut tradisi Yakobus memiliki seperti apa di sini? Lutut hitam apa lutut hitam? Lutut tebal seperti di ontak nih kan, camel ya. Seperti di ontak di lututnya ya. Jadi tanda bahwa suka doa banget nih si Yakobus. Sama, kita rajin ngepel. Kemudian ada di ruang tertentu di mana ada lubang di tempat Yakobus sering berdoa. Jadi udah sampai bentuk lubang itu lantai itu. Saking suka berdoanya Yakobus ini ya. Jadi kita ya tadi ya, ini tafsiran aman sih. Ada tradisinya juga. Tapi kita yakini Yakobus saat itu bukan anak-anak rohani. Cuma sama sekali, kenapa Yakobus yang dipilih bukan 11 atau 8 ras lainnya, kita nggak ngerti. Bukan Matias juga kan, Matias juga murid kan. Matias itu yang bersama-sama dengan Tuhan dari awal. Meskipun itu diangkat di 12 rasul, tapi mereka, Matias dari awal sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi
Yakobus saat Yesus mengajar, Yakobus itu nggak percaya sama Tuhan Yesus. Masih bertobat dia. Tapi luar biasanya lewat doa yang tadi ya, sampai ada lapisan tebal di lututnya, sampai ada lubang di lantai, itu menunjukkan doa yang luar biasa dan tentu dari karunia ya. Karunia Allah Roh Kudus yang membuat Yakobus menjadi pimpinan rohani saat itu, menggantikan Petrus. Ya, oke. Ayat 19 ya. Ya, silakan. Oke, kasih Bu. Ya. Materi udah. Ini jangan ngebahas lutut ya, ngebahasnya yang lain. Giran lutut aja cepet banget ini bahasannya. Lantai tanah kali ya, makanya berlobang ya lantainya ya. Nggak mungkin mungkin ya. Iya, lantai tanah. Dulu Lantai tanah tanah. liat ya. Tanah liat, oh iya ya. Belum ada keramik kan ya zaman dulu ya? Ada, belum. Profesor keramik belum lahir. Itu Murni itu main di dapur tuh cemong tuh. Ayo udah bahas yang lain. Persoalan lutut belakangan ya. Tapi luar biasa itu ya. Ternyata cemong, kirain hitam karena berlutut. Ya ampun. Ayo Mami Abel coba bahasnya. Pembahasannya Mami Abel. Secara psikologis gimana tuh El? Lutut bisa bolong. Ya belum kenal Jafra berarti tuh ya Yakobus. Elis belum lahir sih ya waktu itu. Good job. Ampun deh, melenceng banget. Udahlah begitu. Aliran sesat Elis. Ini orang Ampun deh. Ya, itu ada burung putih, ekor ikan ge. Gimana? Ayo. Kita serius. Ayo dong, bahas tentang Yakobus karena minggu besok kita bahasnya Yakobus. Biar kita dapat tulisan. Ini Yakobus 1 nih lagi puyeng di sebelah nih. Saya Yakobus 2. Ayo dong bahas Yakobus. Oke, iya itu. Ayo kita bahas Yakobus. Nah, Yakobus saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus. Terus kenapa kok dia yang dipilih gitu? Iya, kenapa itu? Nah, itu misteri ilahi kali ya, weh. Enggak dong, enggak. Yang pasti enggak. Ini dicatatnya secara singkat, tapi yang pasti tadi udah di mana di tentang kebangkitan Kristus. Yesus kan dia pernah menampakkan diri kepada Yakobus, jadi sih salah satu dia. Hambanya Allah, bukan saudaranya. Ya, Seta, ayo silakan. Enggak, udah itu aja. Yudas juga. Iya, Yudas termasuk. Saudaranya Yesus ada berapa ya? Cuma 2 aja ya, Yakobus sama Yudas ya? Iya. Itu saudaraan. Enggak ada emang. Berapa orang ya? Kalau nggak salah ada perempuannya 1 ya, Pi? Waktu itu yang ngelahirin siapa ya? Bidannya. Tahu nggak? Ya, ada yang mau bahas tentang Petrus tadi itu ada tafsiran
12 ya. Kalau Eh, Yuda bilang Petrus. dia. Oh, Yesus. Oh iya benar, pada mereka terpanggil. Berarti Yudas tuh adeknya. Pasti aja. Oh iya. Enggak, cuma bedanya dikit mereka ya. Bedanya dikit, Septa. Tapi emang lagi musuhan pas lagi nulis. Ayo, udah 8:30. Takutnya kemeng. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau kasih tanggapan? Atau ada yang mau kasih pertanyaan lah ya? Ya seperti di grup WA tadi, ya kita harus apa ya? Seperti bangsa Israel dengan keras tengkuknya. Kalau kita mau pertanyakan kenapa kok bangsa yang sekeras itu kok dipilih Tuhan? Nah, jadi memang banyak sekali pertanyaan lah dalam hidup kita manusia gitu, manusiawi lah ya. Kita bertanya, tapi segala sesuatunya seperti Bung Semi tadi sampaikan bahwa dia yang punya dan dia yang mengerti segala sesuatu, otoritas hanya di dalam dia, dan dia tahu yang terbaik. Segala rancangan Tuhan tuh ya indah gitulah ya. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu mungkin di pemikiran manusia itu nggak baik, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Dan kita juga di pertanyaan di WA tadi yang saya sampaikan, kalau kita lihat dari segi kehidupan lah ya, Yakobus kita ngerti lah ya, Yakobus saudara Yohanes itu di Alkitab, di Injil pun diceritakan, dibilang dia murid terdekat gitu ya. Nggak banyak kontroversi yang dia buat gitu, tapi kenapa harus dia gitu. Ya itu balik lagi bahwa segala sesuatu hanya otoritas Tuhan dan Tuhan tahu yang terbaik gitu kan. Terus kenapa juga Petrus bersembunyi, ya di buku ini memang agak sedikit terlalu vulgar lah ya, ngasih tafsiran, tapi membuat kita sama-sama belajar. Kembali lagi di BS ini kan kita membuat kita jadi belajar bagaimana menanggapi setiap ayat itu. Cari aman ya, cari aman, bukan kita cari aman untuk nggak mau belajar, tapi cari aman supaya nggak menjudge sesuatu yang ternyata akhirnya salah gitu ujung-ujungnya. Itu sama-sama kita belajar semua bahwa Petrus seperti ini, mungkin di kondisi kita pun saat itu kemungkinan gitu, sekalipun Petrus yang begitu lantang dan sudah dipenuhkan Roh Kudus, kalau kita balik ke posisi itu, beberapa hari sebelumnya gitu, Yohanes itu Yakobus itu dipenggal kepalanya gitu, jelas-jelas mati gitu, dipenggal kepalanya sama Herodes. Manusiawi gitu, menurut saya sih manusiawi, dia ada rasa takut gitu, manusiawi, karena sekalipun seorang yang begitu berani dan sudah dipenuhkan Roh Kudus, namanya daging gitu, saya pikir Lukas mau menunjukkan gitu arti dari sebuah penulisannya bahwa keterbatasan manusia, kelemahan manusia seperti itu gitu. Kesempurnaan hanya milik Kristus, itulah yang mungkin ya Lukas ingin sampaikan gitu buat kita membaca. Jadi jangan ada seseorang yang merasa diri kuat, merasa diri hebat, atau karena dengkulnya sudah tebal, sudah hitam gitu, merasa kuat, akan jadi belajar, kita sama-sama belajar gitu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Atau kita sudahkan, atau kita lanjutkan tentang dengkul gosong? Ya, Kak Rini silakan. Berarti udah ya.
Selamat malam semuanya. Makasih udah gabung dalam BS. Kita sama-sama belajar terus tentang firman Tuhan. Nanti yang tutup doa Kak Murni ya, Kak Murni. Oke Rini, udah semua selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami masih bisa berkesempatan untuk mendengar firman-Mu dan mempelajarinya. Biarlah semua ini boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Dan bekerjalah Roh Kudus terus dalam hidup kami. Bukan saja kami hanya mempelajari, tapi biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, dan kami lebih mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Bapa, sehingga kami semakin mengasihi-Mu, semakin mencintai-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini Tuhan, jamah hati kami semua yang sudah mengikuti Bible Study pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Semi, Tuhan terus pakai dia dan Engkau urapi hidupnya Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kami semua, dan Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat akabudi buat beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan selesaikan Bible Study kami dan sertai kami sepanjang malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.